Oke, jadi, eee, yang namanya manajemen, apalagi dan manajemen ini khususnya untuk ada perkumpulan-perkumpulan ya, ngumpul-ngumpul orang segala macam itu pasti ada yang namanya organisasi. Harus ada yang mimpin ya, seperti materi sebelumnya itu ada pemimpinnya, ada leader-nya siapa. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tuh macam-macam bentuk organisasi suatu proyek yang lazim digunakan, ya, yang lazim digunakan. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini, eee, bahan kajiannya itu ada 5, ya, sebenarnya ada 4, tapi tiba-tiba tadi sebelum perkuliahan saya lihat, ada yang baru ternyata organisasi matrik. Nah, akhirnya ya udah materinya belum saya masukkan ke slide ini, tapi nanti saya coret-coret aja ya di materi matrik ini, organisasi matrik. Jadi bahan kajian kita itu ada 5. Yang pertama, ya kayak balonku ada 5 ya. Nah, jadi yang pertama dasar penyusunan struktur organisasi ya. Kemudian nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis organisasi itu ada 3, yaitu organisasi fungsional, kemudian organisasi proyek murni atau pure project organization, dan yang ketiga adalah organisasi matrik. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang kriteria yang mendasari dalam pemilihan bentuk organisasi. Nah, kan banyak tuh bentuk organisasi. Ada yang kayak gini, nanti ada yang pengembangan, ada yang variasi segala macam. Nah, bagaimana caranya kita memilih struktur organisasi yang tepat untuk proyek kita. Nah, itu kita bahas tuh yang di bagian terakhir, kriterianya. Oke, yang pertama kita masuk ke dasar penyusunan struktur organisasi dulu. Nah, di sini yang namanya perusahaan, ya, suatu perusahaan, PT segala macam ya, itu biasa dari awal itu cari customer dulu. Nah, kemudian lama-lama nanti akan berkembang. Jadi intinya suatu perusahaan itu cenderung akan berkembang. Entah berkembangnya sampai kapan nggak tahu ya. Pertanyaannya itu pertanyaan lanjutan tuh. Tapi yang jelas dari awal itu sudah mulai cenderung berkembang. Nah, karena semakin berkembang maka perlu yang namanya penambahan organisasi. Kemudian perlu yang namanya pelimpahan tugas, perlu namanya riset ya. Nah, jadi kalau tidak ada organisasi ya, tidak ada organisasi maka susah sekali untuk mendelegasikan. Misalnya HMTK tuh, HMTK saya contohkan HMTK ya. HMTK itu cuma HMTK doang, tidak ada ketuanya, tidak ada wakil sekretaris segala macam, nggak ada. Akhirnya bingung, ini siapa sih yang mimpin? Oke lah, ada pemimpinnya, dipilih, set Nanda. Terus Nanda minta, Faisal kah, Rivaldi ya, tolong dong kamu ngerjain ini, keuangan ini, tolong dong kamu cari-cari uang ini dulu buat nambah-nambah kas kita. Ya nyuruhnya itu kan sembarangan gitu kan. Akhirnya Rivaldi bilang, loh kan bukan tugasku. Aku ini sebagai apa sih? Pasti gitu kan. Nah, sehingga karena cenderung berkembang dan banyaknya orang-orang, kemudian kita bisa mempermudah untuk mendelegasikan tugas, ya, wewenang, kemudian dari itu perlu yang namanya organisasi. Nah, dasar-dasar penyusunan organisasi itu, dasar penyusunan struktur organisasi itu didasarkan pada beberapa hal. Yang namanya di sini kita berbicara tentang proyek ya. Nah, yang pertama produk, tentang produk dulu. Oke, produk ini misalnya suatu perusahaan tersebut itu merupakan perusahaan Unilever lah, yang terkenal kan sekarang Unilever kan, yang apa consumer goods gitu ya, terkenal lah pokoknya di Indonesia aja sih, ya. Di Indonesia, di dunia ya gitu deh ya. Nah, kemudian Unilever ini mempunyai bagian divisi organisasi sesuai dengan produknya. Misalnya divisi food, khusus dia tuh mengurusi urusan makanan aja, mau makanan jenis apa aja, snack, kemudian apa namanya, penyedap rasa, bukan food food ya, snack ada lagi ya. Kalau food itu kayak model bumbu masakan, kemudian mie-an ya, mie, makanan-makanan gitu, kemudian dan lain-lain lah. Itu khusus tuh divisi food. Kemudian divisi minuman, drink ya. Dia ngurusin minuman
berenergi, air mineral, kemudian minuman kesehatan dan lain-lain. Pokoknya semua khusus tentang minuman ada divisinya. Kemudian divisi snack, makan makanan kecil juga ada, bukan snack ular ya, tapi snack makanan kecil. Itu ada juga tuh divisinya. Nah, sehingga karena banyaknya produk yang dikeluarkan oleh Unilever, maka perlu dia pakai divisi makanan, minuman, snack, perlu. Bayangkan saja, karena sudah tahu Unilever tuh gedenya seperti apa ya di Indonesia ini, banyak produk yang dikeluarkannya. Kalau dia tidak memiliki divisi-divisi, pusing kepalanya tuh. Kepala divisi pemasarannya pusing. Waduh, hari ini aku harus masarkan produknya ada 100 produk nih, gimana caranya? Bingung deadline. Nah, akhirnya bikin divisi-divisi. Jadi kalau divisi makanan, berarti dia punya bagian pemasaran yang khusus untuk memasarkan makanan saja. Dia tidak peduli dengan minuman sama snack, dia tidak peduli. Nah, jadi gitu. Perlu yang namanya divisi. Nah, itu salah satu dasar penyusun struktur organisasi. Kemudian yang kedua tentang lokasi. Lokasi perusahaannya. Nah, contohnya di sini perusahaan BUMN ya. Perusahaan BUMN itu kan banyak tuh. Ada Telkom, ada Pertamina ya, ada Perumperuri, ada apa ya? Kalau Afgas ya, Afgas, Pertagas, kemudian ada aduh yang baru itu apa itu namanya tuh? Ya pokoknya yang itulah ya, intinya BUMN. Nah, BUMN ini kan namanya di Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke. Luas sekali kan. Akhirnya BUMN, aduh, bentar, kena setrum. Akhirnya BUMN tersebut membagi wilayah. Misalnya kayak Telkom itu membagi wilayah divisi regional Kalimantan Timur. Nanti ada regional Kalimantan Selatan. Nanti ada regional Indonesia Indonesia bagian tengah, timur, kemudian bagian barat. Nah, itu pembagian-pembagian. Akhirnya apa? Dia bisa mengurusi khusus untuk wilayah itu saja. Ya, itu berdasarkan lokasi. Kalau lokasinya itu besar. Nah, contoh lain misalnya perusahaan misalnya Pertamina. Pertamina dia punya di Indonesia ada, di luar negeri juga ada. Nah, sehingga dia perlu tuh yang namanya divisi. Ada branch office-nya tuh. Kayak model di Dubai itu punya tuh di branch office-nya. Di situ ada cabangnya. Yang mimpin siapa? Nah, ada mimpinnya, ada direktur utamanya di situ ada. Direktur utamanya untuk branch bagian Dubai. Nah, dia punya tuh jadi khusus ngurusin bagian Dubai aja tuh, ya. Nah, kemudian di Indonesia juga ada, nanti di daerah Malaysia juga ada. Nah, itu berdasarkan lokasi. Karena kalau satu organisasi saja yang mengurusinya, wah nggak bisa, berat sekali, ya. Kemudian yang kedua berdasarkan prosesnya. Nah, proses ini kalau contohnya di perusahaan itu ada proses seperti kita kenal kalau yang teman-teman sudah pernah PKL atau sudah kunjungan industri, ya itu ada namanya Departemen HSE, Departemen OID, ya. OID itu Operation Integrity Department, ya. Kemudian ada departemen otoritas, ya. Kemudian ada departemen RD, ya. Nah, itu berdasarkan proses atau tupoksi kerjanya. Nah, sehingga kalau misalnya satu manajemen saja yang ngurusin semuanya nggak bakal bisa, ya. Susah sekali, ribet sekali, karena dia tidak bisa khusus pemikirannya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan pelanggan. Nah, pelanggan ini misalnya perusahaan Nestle, itu membagi divisi seperti susu formula bayi dan divisi susu formula untuk anak-anak. Formula bayi, bayangkan saja Nestle mengeluarkan itu sekitar puluhan, 10 sampai 20 produk tuh, khusus untuk susu formula bayi. Nah, begitu juga untuk anak-anak. Kemudian selain anak-anak juga ada untuk orang dewasa. Nah, bayangkan saja itu banyak sekali produk yang dikeluarkannya sehingga dia perlu tuh membuat divisi untuk susu formula bayi, untuk formula anak-anak, untuk yang dewasa. Nah, akhirnya dia membuat divisi itu karena berdasarkan pelanggannya. Oke, kemudian berdasarkan fungsi. Nah, fungsi di sini ada fungsi keuangan, personalia, produksi, laboratorium. Ya, jadi berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, ini berbagai dasar, ya, ada 5 dasar
kena dasar bagaimana kita harus menyusun suatu organisasi. Oke. Nah, beberapa perusahaan besar ini biasanya memakai metode campuran, ya, maksudnya metode campuran organisasi, struktur organisasi untuk berbagai tingkatan organisasi, ya. Pada tingkatan puncak berarti itu yang level up-nya, ya, model dari direktur utama sampai ke komisaris, ya, preskomnya itu didasarkan pada lokasi itu biasanya. Direktur utama ini ada seperti saya jelaskan tadi ada branch untuk Dubai, branch untuk Indonesia. Nah, kemudian kalau itu baru 2 negara. Bagaimana kalau misalnya perusahaan tersebut ada sekitar 100 negara? Nah, otomatis dia perlu wilayah-wilayah yang khusus mengurusi regional Asia Tenggara misalnya, kemudian regional Eropa, kemudian bagian Amerika misalnya, benua Amerika. Nah, dia membuat membuat organisasi seperti itu berdasarkan lokasi-lokasinya, berdasarkan pemasarannya. Nah, itu dasar-dasar tadi. Makanya kadang metodenya itu campuran berbeda. Kadang pakai yang model fungsional, kadang pakai matrik, ya. Nah, nanti fungsi sama matrik itu bagaimana nanti kita sama-sama pelajari. Nah, kemudian misalnya di sini nih, dari tingkat puncak itu didasarkan pada lokasi, kemudian dari tiap cabang itu didasarkan pada produk, ya, dari tingkat cabang. Nah, cabangnya misalnya, cabang Kalimantan Timur misalnya, Kalimantan Timur, cabangnya dia produksi apa sih? Oh, migas, berarti dia ngurusin tentang proyek migas saja. Oke. Oke, ada yang bertanya? Sebentar. Oh, ya. Iya, ya, nggak apa-apa, belum. Lanjut. Oke, nah, jadi karena banyaknya, metode yang bisa digunakan, bisa divariasikan, nah, maka timbul suatu permasalahan, ya, dalam suatu proyek manajemen. Yaitu, yang pertama adalah keputusan harus dibuat tentang bagaimana organisasi proyek ini bisa melekat pada organisasi induk. Nah, maksudnya adalah jangan sampai, ada misalnya gini, total persada ya, total. Pesan total kan untuk bangunan kan itu kan ya, total. Nah, total itu misalnya, perusahaan induknya itu namanya Total Persada, yang kerjain di lapangan bukan Total Persada, tapi itu namanya lain lagi tuh, nama organisasinya lain, atau namanya tetap Total Persada, tapi orang-orangnya yang di lapangan bukan orang-orang Total Persada. 100% bukan. Nah, sehingga orang bingung kan, "Loh, kamu bener ya dari Total ya? Perusahaan Total ya? Bener ya?" Nah, itu bisa bingung, akan timbul pertanyaan-pertanyaan dan timbul keraguan-keraguan bagi klien. Nah, itu kita harus membuat bagaimana hal tersebut tidak terjadi. Nah, jadi kita harus bikin keputusan tentang apakah organisasi proyek ini melekat pada organisasi induk atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana proyek ini harus diorganisasikan. Kalau dia harus melekat dengan induk, bagaimana cara pengorganisasiannya? Kalau dia memang tidak melekat, bagaimana cara pengorganisasiannya? Nah, ini dua permasalahan yang selalu timbul. Nah, sehingga untuk menjawab dari pertanyaan ini, maka kita masuk ke materi yang kedua, tentang proyek ini, proyek sebagai bagian dari organisasi fungsional. Ya, ini struktur organisasi yang pertama. Oke, struktur organisasi pertama adalah organisasi fungsional. Nah, organisasi fungsional ini adalah bentuk organisasi yang memasukkan proyek sebagai bagian dari divisi fungsional dari suatu perusahaan. Nah, kemudian organisasi fungsional ini membagi departemennya berdasarkan fungsi-fungsi bagiannya. Misalnya nih, ada fungsi pemasaran, kemudian ada fungsi personalia, fungsi produksi, fungsi keuangan, nah, dan sebagainya. Ini tergantung pada kebutuhan perusahaan untuk menangani proyeknya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih, contoh organisasi fungsional. Ya, jadi ada pemimpinnya adalah general manager, ya. Karena dia fungsional berarti dia melekat pada organisasi induk kan katanya. Nah, jadi yang pemimpinnya adalah general manager, kemudian bagian
perusahaan tersebut punya tuh bagian keuangan, bagian produksi, bagian personalia, bagian pemasaran. Nah, misalnya nih ada proyeknya ini tentang peningkatan kualitas suatu produk, peningkatan kualitas suatu produk. Maka yang kita bentuk organisasi proyeknya ada di divisi produksi. Contohnya seperti ini nih. Jadi di divisi produksi itu di bawahnya ada nih organisasi proyek. Ada PPIC sama ada bagian kualitas. Nah, semuanya dipimpin oleh koordinator semuanya. Koordinator atau supervisor. Nah, langsung seperti itu. Ya, jarang yang pakai kata-katanya itu kepala bagian, itu jarang. Karena kalau kepala bagian itu sudah di bagian eh, bagian perusahaan induk ya. Tapi kalau untuk di proyek biasanya langsung koordinator untuk organisasi fungsional. Ya, jadi ini contohnya kalau organisasi fungsional. Nah, misalnya kalau misal itu tadi contohnya kalau misalnya kita meningkatkan kualitas produk ya. Bagaimana caranya kalau misalnya kita punya proyek untuk proyek gini, proyeknya itu menciptakan produk baru. Nah, menciptakan produk baru. Berarti di mana di mana? Ya semuanya. Berarti bagian bukan semuanya ya. Berarti bagian produksi dan bagian pemasaran yang bekerja. Karena bagian produksi dia meneliti bagaimana kualitasnya, bagaimana kontrolnya, bagaimana untuk pembuatan produksinya. Nah, kalau sudah jadi baru bagian pemasaran. Di pemasaran sini juga nanti di bawahnya ada tuh bagian surveinya segala macam, kemudian bagian untuk keluhan pelanggan ya, atau bagian returnnya, pengembalian barang misalnya ada yang rusakan segala macam, komplain-komplain gitu kan. Nah, ini di bagian pemasaran tuh. Jadi dua departemen ini, dua divisi ini itu di bawahnya ada organisasi proyek ya. Ya, jadi tergantung dari kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, kemudian berikutnya keuntungannya nih, keuntungan dari struktur organisasi proyek yang melekat pada pada unit fungsional. Jadi kalau kita menggunakan organisasi proyek fungsional, bagaimana nih keuntungannya? Yang pertama adanya fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan staf atau karyawan. Maksudnya di sini adalah yang namanya organisasi induk pasti mereka memiliki orang-orang yang kompeten banget ya. Kemudian sumber dayanya lumayan banyak tuh sumber dayanya, sehingga fleksibel tuh. Oh, ternyata di bagian misalnya gini, di bagian pemasaran perlu yang namanya ongkos pemasaran kan, biaya pemasaran kan. Nah, itu mereka narik orang-orang dari dari keuangan. Tolong dong kamu pindah ke proyeknya ini, pindah sementara. Nah, dari keuangan minta stafnya ini nih, pindah ke proyeknya itu. Kemudian tolong dong minta nih untuk yang bagian survei-survei ini sepertinya bagian kualitas di produksi deh kayaknya nih yang bagus. Sama nanti kalau untuk keluhan pelanggan kayaknya di bagian produksi deh ini yang perlu di bagian pemasaran tolong dong 1 2 orang tarik. Nah, sehingga dia tidak lagi bekerja di bagian produksi, di unit produksi tapi dipindah ke pemasaran. Nah, sehingga adanya fleksibilitas yang tinggi. Gampang. Pimpinan general manager nyuruh, kamu tolong pindah sini. Gampang, karena pimpinan tertingginya adalah general manager. Punya yang adalah orang yang berkuasa di perusahaan tersebut. Ya, sehingga ada fleksibilitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, karyawan dengan keahlian tertentu bisa ditugaskan di banyak proyek yang berbeda. Nah, ini sudah kita sama-sama tahu tadi penjelasannya. Kemudian yang ketiga adalah karyawan yang dengan keahlian berbeda dapat dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah teknis. Nah, jadi maksudnya adalah gini, contohnya tadi seperti bagian pemasaran. Nah, di bagian pemasaran ini, misalnya anggotanya untuk bagian survei itu ada 10 orang. Di dalam 10 orang ini pasti ada yang memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga dia bisa share pengetahuan tuh. Oh gini loh cara gini 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 gini. Akhirnya semua kemampuan karyawannya itu dianggap sama kemampuannya. Karena gampang untuk mentransfer pengetahuan pada saat dalam satu grup. Nah, itu jadi kelebihannya itu.
Nah, kemudian yang keempat adalah divisi fungsional yang bersangkutan bisa jadi basis bagi kelangsungan teknologi bila para personel keluar dari proyek atau organisasi induk. Nah, maksudnya adalah gini, ketika sudah punya proyek, misalnya proyeknya tadi adalah ini proyek pembangunan gedung ya, berarti di bagian produksi itu. Nah, di bagian produksi itu ada orang yang berkompeten sekali, ya. Dia tahu eh, tentang teknologi terbaru. Padahal mereka orang eh, berasal dari divisi fungsional yang lain, misalnya divisi bagian pemasaran. Karena pemasaran dia kan banyak relasi segala macam. Akhirnya dia banyak informasi itu. Wah, ada teknologi baru. Nah, ketika gabung ke bagian divisi proyeknya tadi di bagian produksi, mereka tahu nih, ada ini alat baru loh. Ini bagus loh, ini belinya di sini. Aku tahu. Nah, akhirnya apa? Bagian produksi suka tuh sama orang. Akhirnya setelah setelah proyek selesai, orang tersebut tetap berada di divisi fungsional itu. Jadi dipindah, bukan lagi kembali ke bagian pemasaran, tapi ditetapkan di bagian divisi produksi. Nah, jadi itu tuh keuntungannya. Sehingga kita tahu, ada yang terbaik nih daerah sini nih. Nah, gitu ya. Nah, kemudian divisi fungsional mempunyai jalur karir jalur karir bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu. Proyek bisa menjadi ajang untuk menunjukkan prestasi yang akan mempengaruhi karir. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, bahwa kalau misalnya ada kemampuan lebih, dia akan share ke teman-temannya, ke anggota grup, kemudian karena dia terlalu sering sharing-sharing, akhirnya dia terasah tuh kemampuannya terasah, dilihat sama bos, kayaknya dia bagus banget nih, leadership-nya bagus, manajemennya bagus, ini bagus, udah lah, kamu dinaikkan sudah, setelah proyek ini kamu dinaikkan nih, dipromosi jadi kepala bidang misalnya, yang tadinya masih staf jadi kepala bidang. Nah, itu keuntungan, salah satu keuntungan dari struktur organisasi proyek fungsional. Nah, itu tadi untungnya, kemudian kita akan berbicara tentang kekurangannya, ya. Nah, kekurangannya ini, ini nih, kekurangannya ini adalah klien bukan perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam proyek. Mereka lebih memperhatikan unit fungsional mereka berasal. Jadi gini, ketika ada proyeknya itu menghasilkan suatu barang, menciptakan barang, berarti ada nanti pemasaran. Nah, sehingga pekerjanya ini, karyawan dari divisi pemasaran sama divisi produksi, dia tidak memperhatikan kebutuhan dari klien atau kebutuhan dari unit yang ditempatinya. Maksudnya ada gini, si Dwi Arum itu dia berasal dari divisi keuangan, ya. Dwi Arum berasal dari divisi keuangan. Ketika dipindah ke proyek, ya, dia ada proyek, kemudian dia diminta untuk join di dalam struktur organisasi di proyek. Nah, kemudian dia menguasai bagian keuangan, ya. Nah, sehingga si Dwi Arum ini otomatis perhatian dia tidak pada keberhasilan proyek, ya, maksudnya gitu. Dia tidak pada keberhasilan proyek, tapi dia lebih mengutamakan keuangannya, dalam segi keuangan, karena gue kan paling tahu masa keuangan. Nah, kemudian dari orang produksi, emang keuangan kita berapa sih? Orang keuangan pasti, kalau Dwi Arum pasti dong udah mau ngasih tahu uang aslinya. Oh, sekian dong harga angkanya, tapi padahal bukan. Atau misalnya, ya ada deh, pokoknya adalah gitu. Akhirnya dia tidak memperhatikan perasaan dari teman-teman yang ada di dalam proyek tersebut. Nah, karena dia lebih mementingkan tempat dia berasal, karena dia takut ketika dia membocorkan dia berbicara dan itu ternyata tanda kutip adalah rahasia dari divisi keuangan. Nah, itu dia nggak bakal balik tuh nanti Dwi Arum, atau mesti balik ke keuangan, tapi dia karirnya tidak mandat sudah, karena wah, ini bocorkan rahasia, nggak boleh.
Nah, akhirnya itu tuh kelemahannya di situ. Kalau salah tindakan nanti bakalan, buruk nih. Akhirnya, yaudah aku berasal dari keuangan, kulindungi unit keuanganku. Aku berasal dari pemasaran, kulindungi unit pemasaranku. Akhirnya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas khusus yang sesuai dengan fungsinya, sehingga mempengaruhi keberhasilan proyek. Nah, misalnya divisi proses dalam merancang keuangan proyek. Eee, jadi gini, kalau dari apa namanya, dari struktur ini tadi, kalau misalnya tadi di bagian produksi itu ada PPIC, ada kualitas. Nah, ternyata yang kualitas ini, dia uji kualitas pasti memerlukan uang. Nah, ternyata orang-orang yang bekerja di bagian untuk keuangan itu bukan dari orang-orang dari divisi keuangan, tetapi berasal dari divisi proses tersebut. Sehingga, nah, dia tahunya cara merancang proses keuangan saja nih, tapi tidak tahu bagaimana laba rugi gitu kan, nggak tahu cash flow-nya seperti apa, tidak berkom, apa kom, tidak sekompeten orang-orang yang berada dari divisi keuangan. Nah, sehingga itu bisa mempengaruhi keberhasilan proyek. Yang tadinya kalau dipegang sama orang yang ahli, keuntungannya bisa mencapai 1 miliar. Tetapi karena yang memegangnya bukan orang yang berkompeten, dalam hal ini adalah orang yang berasal dari divisi proses saja yang menanganinya, ternyata keuntungannya bukan 1 miliar, tetapi jadi 900 juta aja. Nah, jadi kurang tuh. Wah, rugi kan? Akhirnya mempengaruhi keberhasilan proyek segala macam, itu ya. Nah, kemudian kadang-kadang karyawan juga tidak ingin mengambil bagian dalam pertanggungjawaban dalam bagian proyek, sehingga satu orang akan merangkap posisi yang lain. Nah, itu tadi, karena dia di dalam divisi, biasanya mereka itu, eee, dia nggak mau bekerja lebih, ya, tidak mau bekerja lebih. Akhirnya yang bekerja orangnya itu saja. Jadi ada yang namanya tim proyek di situ. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya apa itu tim proyek. Jadi yang bekerja itu hanya orang-orang tim proyek saja akhirnya. Karena dia menggunakan unit fungsional, hanya fungsi-fungsinya saja. Karena apa? Di dalamnya situ mungkin di dalam organisasi tersebut beberapa orang ada yang atau mayoritas tidak merasa kompeten dalam dalam tugas yang diberikan. Memang dia orang produksi, tapi dia memproduksi bagaimana cara merancang proses. Tetapi dia diminta untuk bekerja di bagian kualitas. Akhirnya kemampuan dia tidak keluar. Akhirnya cenderung diam. Diam, nggak mau bekerja, akhirnya orang yang bisa bekerja, ya dia yang ngerjain semuanya akhirnya. Nah, itu maksudnya dari sini. Nah, kemudian juga motivasi orang yang ditugaskan dalam proyek ini cenderung lemah, karena proyek bukan tugas utama dan bukan mainstream bagi anggota. Nah, kelemahannya dari organisasi proyek ini adalah dia bekerja di divisi proyek, di divisi produksi. Tetapi divisi produksi tersebut punya proyek. Nah, proyek ini mereka menganggap bahwa ini ada tugas sampingan. Tugas utamaku adalah di bagian divisi produksi. Ngapain aku ngerjain capek-capek, luangkan waktu lebih di proyek, sedangkan di kerjaan pada divisiku, kerjaan utamaku belum selesai. Nah, akhirnya motivasinya ini kurang, motivasinya. Padahal kalau kita ditugaskan seperti itu, kita dapat pengalaman yang lebih, yang tadi keuntungan tadi bisa naik jabatan, ya bisa dipromosikan. Kemudian juga kita punya banyak pengalaman, ya dan kita bisa belajar yang namanya manajemen waktu. Yang kita bisa namanya mengetahui mana yang prioritas, ya, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak, ya. Nah, itu kekurangan dari struktur organisasi ini. Kemudian yang terakhir adalah lemah dalam pengerjaan proyek yang kompleks karena kurangnya loyalitas pada kesuksesan proyek. Nah, ini seperti penjelasan sebelumnya tadi. Jadi karena kurang motivasi, karena tidak mau ngambil tanggung jawab, akhirnya kurangnya loyalitas. Ya, oke. Nah, berikutnya organisasi fungsional itu ternyata bisa divariasikan, ya, bisa divariasikan.
Nah, dalam hal ini adalah kalau misalnya organisasi fungsional itu dilakukan dalam satu unit saja, ya, dalam satu unit saja. Misalnya cuma di bagian unit personalia saja, ya. Akhirnya yang mengepalai unit tersebut itu disebut dengan project expeditor, ya. Jadi project expeditor ini adalah orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan semua proyek yang ada di divisinya. Contoh dari sini adalah kalau misalnya proyek tersebut ada di bagian personalia, ya. Proyeknya mungkin peningkatan kualitas pelayanan terhadap karyawan. Berarti di bagian HRD, personalia. Nah, berarti kan yang bekerja di bagian personalia saja. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya disebut dengan project expeditor, ya. Karena dalam tanda kutip general manager tidak ingin berperan langsung ke bawah. Karena general manager masih banyak kerjaan, dia harus memimpin namanya bagian produksi, bagian keuangan, terus bagian personalnya yang ada, ditambah lagi dengan proyek. General manager nggak mau. Udah akhirnya ditugaskan satu orang yang disebut dengan project expeditor. Jadi dia yang bertanggung jawab terhadap proyek di satu unit itu, ya. Nah, modelnya kayak gini nih modelnya. Nah, tetapi dari penjelasan saya sebelumnya tadi, kadang kita perlu mempergunakan karyawan dari divisi lain. Misalnya, kita perlu nih orang yang paling kompeten di bagian keuangan. Akhirnya kita ambil orang-orang dari divisi keuangan. Kita harus perlu nih bagaimana caranya orang-orang produksi. Pola pikir orang produksi, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan, merubah mental orang produksi itu seperti yang kita inginkan misalnya. Yang tadinya kurang loyal, bagaimana cara loyal di sudut pandang orang-orang produksi. Nah, itu kita ambil. Nah, ketika kita mengambil orang-orangnya, di situ cenderung kekurangan tadi. Mereka tidak tanggung jawab, kemudian tidak loyal. Kenapa? Ya aku kan dipergunakan situ aja, tugasku loh masih banyak di produksi, tugasku loh masih banyak di divisi keuangan. Ya ini kan proyek biasa aja lah, biasa-biasa aja, jadi kurang loyal. Nah, sehingga kelemahan dari organisasi yang dipimpin oleh satu unit ini, yang dipimpin oleh project expeditor, itu kelemahannya. Dia tidak bisa memberikan perintah langsung kepada divisi yang lain untuk mengirimkan anak buahnya, mengirimkan stafnya ke proyek yang dia pimpin. Tidak bisa. Akhirnya diminta general manager, ya general manager, oh ya udah kamu satu orang ini nih. Dah ketika pindah, general manager angkat tangan. Kenapa? Ketika dia pindah ke proyek, berarti yang mimpin siapa? Proyek expeditor. Nah, karena tadi kurang loyal sama kurang bertanggung jawab, akhirnya susah untuk meminta, ya, susah untuk meminta tolong. Karena wah enggak, kerjaanku banyak itu di sana, udah ini aja. Ya, akhirnya gitu kan. Ya, jadi itu kelemahannya, ya, kelemahannya ketika kita menggunakan model seperti ini, model organisasi fungsional yang dipimpin oleh project expeditor. Nah, sehingga bagaimana cara mengatasinya, mengatasi kelemahan tersebut. Nah, ini adalah cara bagian variasi yang kedua dari organisasi fungsional, yaitu apabila melibatkan personil dari unit lain. Nah, di sini dipimpin oleh yang namanya koordinator proyek atau manajer proyek, ya. Jadi MP itu manajer proyek, ya. Nah, atau istilahnya adalah koordinator proyek. Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan tiap proyek yang dipimpinnya. Nah, jadi seperti ini maksudnya. Kalau di yang pertama tadi berarti yang punya proyek adalah yang ini kan, yang punya proyek cuma personalia. Pada personalia ini perlu yang namanya keuangan, ya biayanya. Kita pasti ada ongkos ATK, kemudian ada ongkos rapat segala macam, makanan segala macam gitu kan. Ada yang ya intinya keuangan lah perlu. Nah, akhirnya orang dari keuangan ini pindah ke personalia. Produksi pindah ke personalia. Karena untuk mengikuti proyek tersebut, tapi pindahnya sementara. Nah, kalau di model yang kedua, karena melibatkan personel yang lain, orang-orang tersebut dari keuangan sama produksi tidak perlu pindah ke personalia, tidak perlu. Tetapi dia tetap berada di bagian keuangan tersebut, keuangannya, tetapi
ada pemimpinnya yang disebut dengan koordinator proyek. Koordinator proyek ini, manajer proyek, dia mendapat mandat langsung oleh general manager bahwa kamu boleh membuat disposisi, membuat perintah ke semua departemen yang ada di perusahaan untuk keberhasilan proyek. Nah, jadi dia punya kekuasaan penuh nih. Pokoknya aku perlu 5 orang, kirimkan. Pokoknya 5 orang itu dibebaskan tugas, misalnya. Itu punya kewenangan manajer proyek. Sehingga orang-orang yang tadinya dari keuangan, ketika pindah ke proyek, dia sudah dibebas tugaskan sementara untuk pengerjaan di divisi keuangan. Akhirnya dia fokus ke bagian proyek saja. Nah, itu fungsi dari manajer proyek ya, fungsi dari manajer proyek. Nah, manajer proyek ini memimpin yang ini VP keuangan, VP produksi, VP personalia ya. VP tadi adalah project expenditure ya. Jadi project expenditure itu dipecah menjadi beberapa divisi. Ada divisi keuangan, produksi, personalia. Sehingga yang memimpinnya satu orang yaitu MP. Kalau yang tadi dalam satu unit saja yang memimpin cuma satu orang yaitu orang VP tadi, project expenditure saja cuma satu orang. Dia memimpin semua proyek ya, proyek yang ada, semua divisi yang ada. Nah, tapi kalau di sini MP memimpin project expenditure, expenditure memimpin orang-orang di bagian divisi masing-masing. Ada bagian keuangan, produksi, personalia. Oke, itu ya, itu perbedaannya. Oke. Perbedaannya. Nah, berikutnya bentuk lain dari organisasi fungsional ternyata ada yang macam-macam ya, yang sering yang digunakan itu ada dua, yaitu task force dan liaison rule ya. Task force ini adalah bentuk organisasi dari kelompok orang yang berasal dari berbagai bidang, dari berbagai fungsi, dari berbagai bidang, dari berbagai fungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus. Nah, biasanya ini ada inisiatornya dari bidang tersebut, ya, sehingga dia mengumpulkan orang-orang pilihan. Nah, task force ini adalah misalnya gini, dalam dalam suatu perusahaan ternyata terjadi insiden reaktor meledak. Akhirnya ada proyek baru, dikeluarkan proyek. Proyeknya bagaimana? Proyeknya adalah investigasi kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, yang menginisiasi itu biasanya orang-orang produksi itu atau orang-orang HSE yang menginisiasi. Akhirnya dia ambil orang-orang produksi yang pintar-pintar, orang-orang laboratorium yang pintar-pintar, orang-orang OID yang pintar-pintar, ya, orang personal yang pintar-pintar dikumpul jadi satu, kemudian minta bantuan nih, ayo kita sama-sama selesaikan tugas ini. Nah, orang-orang yang dipilih dalam task force ini adalah orang-orang yang berkompeten, yang loyalitas tinggi. Nah, itu, tapi task force. Sehingga di sini task force ini maksudnya adalah sifatnya itu sangat cepat kerjanya. Jadi tidak waktu proyeknya itu tidak lama, hanya sebentar, mungkin sekitar 1 sampai 3 bulan atau 6 bulan paling lama, tidak sampai 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun udah berarti bentuk organisasi yang lain. Ya, task force ini berarti tugas yang mendesak, ya, tuh, sehingga perlu diperhatian khusus. Nah, kemudian yang contoh berikutnya adalah liaison rule atau peran penghubung. Nah, yang di sini adalah suatu kelompok atau personil yang menjembatani dua departemen pada tingkat yang lebih bawah. Ini terjadi apabila dua departemen terlibat dalam proyek yang sama. Contohnya tadi misalnya menghasilkan produk baru, berarti ada departemen produksi, unit produksi sama unit pemasaran. Nah, di dalam unit produksi sama unit pemasaran ini ada yang namanya orang penghubung, yaitu disebut organisasinya ini atau posisinya disebut dengan liaison role. Dia penghubung. Dia menghubungkan antara kegiatan dari proyek, dari produksi dengan pemasaran. Dia menjembatani. Nah, sehingga orang dari produksi tidak pindah ke pemasaran atau tidak langsung berhubungan langsung dengan pemasaran, begitu juga sebaliknya. Sehingga dia memerlukan orang kedua. Jadi ibaratnya sini adalah hakim lah ya, atau ya orang penasehat lah ibaratnya penghubung.
Comblang lah intinya. Jadi produksi ini punya masalah. "Oh, masa gini, tolong dong kasih tahu ke pemasaran bahwa ini masalahnya seperti ini nih, kalau mereka melakukan gini." Nah, liaison ini datang ke pemasaran, ini loh aku dapat masalah, dapat informasi dari bagian produksi bahwa kalau kamu lakukan kegiatan seperti ini, nanti mempengaruhi bagian produksi seperti ini. Nah, nanti dia bilang, "Oh, nanti bahaya nih, gini gini." Nah, jadi dia penghubungnya, sehingga orang tersebut tidak pindah ya, tidak maksudnya dari produksi tidak pindah ke pemasaran, tapi tetap di posisi masing-masing. Nah, itu perlu yang namanya liaison rule. Oke, nah itu bentuk pertama. Nah, bentuk kedua adalah organisasi proyek murni. Nah, organisasi proyek murni ini adalah organisasinya ini terpisah dari organisasi induk. Jadi dia punya organisasi sendiri. Nah, organisasi ini dengan menjadi organisasi tersendiri dengan staf teknis tersendiri, administrasi yang terpisah, ikatan dengan organisasi induk berupa laporan saja, ya laporan baik itu laporan kemajuan atau laporan kegagalan dan dilaporkan secara periodik. Jadi dalam hal ini kalau menggunakan organisasi proyek berarti manajer proyek sebagai pemimpinnya itu punya kuasa penuh untuk mengambil sumber daya dari luar. Misalnya, udah aku perlunya cuma 5 orang dari organisasi kita, sisanya aku pakai yang namanya subkontraktor. Nah, jadi ada subkon A, subkon B, subkon C. Jadi ada bagian supplier beton, supplier semen, supplier batu bata misalnya. Ada bagian apa bagian pendirian atap, ada yang membuat pondasi. Nah, itu semua yang ngerjakan kontraktor. Ya, jadi manajer proyek itu punya kuasa penuh dan dia berdiri sendiri. Sehingga manajer proyek dan beberapa orang yang di bawahnya dari organisasi induk itu yang berhubungan dengan organisasi induk. Kalau subkon yang lain-lain semacam itu semua ketika ada masalah selalu berhubungan dengan manajer proyek. Oke, nah contohnya itu seperti ini nih contohnya. Ya, jadi ada manajer proyek, kemudian sini ada fabrikasi, ada desain, ada procurement. Nah, biasanya kalau model seperti ini, pimpinan-pimpinan tiap tiap bidang, ya tempat departemen ini, itu ada di dalamnya orang-orang kepercayaan dari manajer proyek yang berasal dari manajemen inti atau organisasi inti. Mungkin bagian fabrikasi ada manajer dari fabrikasi diambil. Kamu taruh sini. Tolong jagakan ini. Tolong bagian kamu ahli desain, tolong jagakan desain. Nah, kalau procurement dia nggak perlu nih pakai subkon full misalnya, nggak apa-apa. Tapi biasanya ada satu orang itu dimasukkan, entah itu jadi anggotanya atau jadi pimpinannya. Ada satu orang, sehingga satu orang tersebut kalau dia anggota biasanya dia belajar dari orang lain tuh, dari perusahaan subkonnya. Oh, ternyata subkonnya ini bagus ya cara kerjanya. Nah, dia diserap tuh, jadi ada titipan penyerapan informasi. Nah, itu kelebihan dari organisasi proyek murni itu, ya. Dan kemudian organisasi proyek murni ini juga dia bisa berdiri sendiri, tidak tidak mendapat tekanan langsung dari organisasi induk, tidak dapat tekanan. Sehingga yang dapat tekanan siapa? Manajer proyek. Kamu kapan ini? Kamu kapan? Ini siapa? Ini mana laporanmu? Nah, akhirnya yang pusing itu manajer proyeknya. Yang di bawah-bawahnya itu nggak pusing. Nah, paling manajer proyek karena dia saking pusingnya, dia marahin tuh yang di bawahnya. Ah, kamu kenapa gini? Kan gitu. Biasanya gitu ya. Oke, nah, kelebihan dari struktur organisasi murni ini, yang pertama adalah manajer proyek punya wewenang penuh. Yang kedua, semua anggota tim proyek bertanggung jawab terhadap manajer proyek. Kemudian rantai komunikasi menjadi pendek. Ya, nggak perlu lagi sampai ke induk, tapi sampai ke manajer proyek udah selesai. Jadi yang induk itu dia nggak mau tahu tuh sama proyek yang ada. Dia cuma perlu tahu mana laporanmu, itu aja. Nah, kemudian yang keempat adalah bila ada pekerjaan yang sama, struktur organisasi ini akan dapat digunakan secara terus-menerus dengan personil yang sama. Ya, karena ini udah bagus ini, dia berdiri sendiri.
Dia tidak ada hubungannya dengan organisasi induk. Contoh seperti tadi fungsional, orang yang dari keuangan diletakkan di bagian proyek, tapi dia punya tugas utama tuh di keuangan, akhirnya dia tidak loyal. Kalau di sini enggak, udah kamu saya tarik kamu bagian keuangan di sini, udah tugas utamamu nggak ada, kamu tinggal sana, kamu masuk proyek, dah. Itu yang mimpin langsung manajer proyek yang mimpin. Akhirnya dia udah melepaskan tugas utamanya tuh di perusahaan induk ya. Nah, sehingga karena orang yang bagus, artinya orangnya itu terus yang ngerjain ya, yang strukturnya itu aja. Jadi kayak model nggak perlu lagi lah bikin-bikin yang baru. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima adalah cepat membuat keputusan karena tanggung jawabnya terpusat, simple dan mudah dilaksanakan, dan yang terakhir adalah adanya dukungan penuh dari tiap personel. Karena apa? Rantainya cuma pendek. Kalau ada masalah, manajer proyek pokoknya. Kalau ada masalah, pimpinan fabrikasi. Kalau ada masalah, pimpinan personalia. Akhirnya gitu. Jadi rantainya pendek, tidak terlalu banyak bercabang. Kalau yang fungsional tadi, kalau kita ngomong, tolong dong ini gimana keuangan? Nah, dia pasti berhubungan dengan bagian keuangan mereka yang asli. Wah, nanti ketahuan nih, nanti kalau pakai program ini ketahuan. Akhirnya gitu. Ya, jadi rahasia-rahasia itu nggak tidak tidak apa tetap terjaga tuh. Akhirnya tidak bisa kita share pengetahuan. Situ ya. Nah, kalau organisasi murni itu bisa share pengetahuannya dengan leluasa. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya cuma ada 3 nih, kelemahan organisasi murni. Yang pertama adalah bila organisasi induk banyak memiliki proyek, maka setiap proyek akan menggunakan SDM sendiri sehingga tumpang tindih kerjaannya. Maksudnya ini adalah gini, kalau organisasi induknya, misalnya kayak model perusahaan Total, ya, itu punya proyek pembangunan itu ada 10 jembatan, kemudian gedung perkantoran, atau alat ibadah, jalan raya, kemudian tower segala macam lah. Pokoknya ada 10 kegiatan proyek. Nah, karena adanya 10 kegiatan dengan waktu yang bersamaan, SDM-nya ini yang jadi manajer proyek itu kan cuma itu aja tuh orangnya, satu itu aja. Karena memang dia tugasnya akhirnya dia pusing. Aku yang mana ya? Mikirin yang mana? Waduh, ada perusahaan ini, aduh ini pusing dia akhirnya. Nah, itu organisasi murni. Akhirnya biasanya dari kalau menggunakan struktur organisasi murni ini, orang-orang yang hebat-hebat ya, orang yang berkompeten di dalam perusahaan induk itu dijadikan manajer proyek biasanya tuh. Masing-masing dia dengan manajer proyek biasanya kelemahannya. Ya, biasanya gitu. Nah, tapi kelemahannya apa? Kalau orangnya ini bagus bagian keuangan, berarti dia bagusnya keuangan saja. Orang yang ini bagus bagian personalia, berarti dia bagus personalianya saja nih untuk masalah perancangan bangunan segala macam dia nggak berkompeten. Hanya dia udah serahmu aja lah. Nah, hanya gitu. Hanya seperti itu ya, seperti itu. Jadi tidak terpusat. Nah, kemudian biaya yang mahal karena organisasi induk terlibat proyek. Ya, biaya mahal karena apa? Maksudnya di sini eh walaupun organisasi murni ini dia di luar dari organisasi induk, tetapi orang-orang yang terlibat di dalamnya ya itu sudah punya budget sendiri, kemudian karena dia menggunakan subkon, minta uang lagi kan, akhirnya biayanya tambah mahal. Yang tadinya cuma pembangunan jembatan cuma 1 triliun, gara-gara pakai kontraktor jadi 5 triliun. Nah, karena kontraktornya banyak tuh, ada kontraktor A, B, C, D, gitu. Ya, jadi biayanya mahal tuh karena organisasi murni ini, karena banyak banyak pihak yang terlibat. Baik itu organisasi induk dan subkon-subkon yang ada. Nah, kemudian bila proyek selesai akan bermasalah dalam hal finansial, akan tetap digaji atau di PHK. Nah, permasalahannya adalah seperti ini. Biasanya orang-orang manajer proyek bukan manajer, biasanya yang seperti yang saya jelaskan tadi, dari perusahaan induk itu meletakkan 5 orang, misalnya 5 orang dalam proyek. Nah, 5 orang ini adalah 5 orang yang benar-benar udah pegawai asli, ya. Yang lain itu ada subkontraktor yang punya PT atau dia rekrutmen. Jadi misalnya gini, ada project nih pembangunan jembatan.
eh, Pertamina Kalimantan Persada misalnya, PT Kalimantan Pertamina Persada itu membuat lowongan. Nah, lowongannya ini ada proyek pembuatan ini ya, pembuatan pipa gas misalnya. Diperlukan karyawan sekitar 200 orang. Diterima kan? Diterima. Nah, ketika proyek sudah selesai, pertanyaannya, orang yang 100 orang ini apakah tetap digaji atau di PHK? Nah, biasanya itu banyak kan orang itu di PHK atau banyak orang itu digantung. Ya sedih kan kalau digantung kan. Siapa sih gak suka digantung? Maksudnya digantung tuh gini. Oke, nanti kamu ini proyek kita sudah selesai, kamu pulang dulu ke rumah, stay. Nanti tinggal tunggu calling dari saya ya. Pak, gaji gimana? Ya nanti liatin aja lah. Akhirnya gitu. Liatin aja lah. Liatin aja lah itu berarti antara digaji setengah. Itu aja. Antara tidak digaji atau digaji setengah. Tapi kita ibaratnya kita digantung. Sebenarnya aku ini masih nggak sih sama PT ini? Nah, gitu. Banyak terjadi seperti itu tuh. Banyak perusahaan yang menggantung orang. Contohnya nih, nggak usah jauh-jauh. Adik ipar saya itu dia kerja di perusahaan sawit. Ini proyeknya udah selesai. Jadi dia pulang ke rumah nih. Saya nanya, kamu pulang ke rumah? Ya, emang kenapa? Proyek sudah selesai, Kak. Loh, terus kata saya tanya sama istri saya kan, terus gimana proyek sudah selesai? Ya dia disuruh pulang aja, terus nanti dikabarin kalau ada proyek lagi nanti dia kebalik, kalau nggak ada nggak tahu nanti gimana. Ayo, digantung kan? Nah, banyak perusahaan seperti itu. Jadi itu adalah salah satu kelemahan dari organisasi murni. Ya, penzolimannya tuh banyak banget tuh di situ ya. Jadi itu ya, itu kelemahan dari organisasi murni. Oke, berikutnya yang ketiga. Nah, organisasi matrik. Nah, organisasi matrik ini yang baru saja saya temukan nih ya. Ibaratnya baru aja. Nah, ini jadi saya coba share dulu ya. Oke. Ini kalau boleh tahu yang terlihat ini apa nih? Ada layar putih ya? Kelihatan ada coretan saya? Layar putih, ada coretan ya? Ada Pak, kelihatan. Ada Pak. Ya, mantap. Nah, jadi ini tentang organisasi yang matrik ya, matrik. Jadi organisasi matrik itu adalah menggabungkan, intinya gini, organisasi matrik itu organisasi yang menggabungkan kelebihan-kelebihan dari model organisasi sebelumnya, yaitu model organisasi fungsional dan organisasi proyek murni. Dan menghindarkan kekurangan-kekurangan yang ada. Contoh kalau yang murni tadi, ini pegawainya digaji atau enggak sih nanti? Atau dibiarkan dia stay tanpa ibaratnya digantung gitu, atau misalnya ini sebenarnya subkon kita ini terlalu banyak nih, bisa nggak sih dikurangin aja. Nah, jadi kelemahan-kelemahan yang dari tiap model organisasi tersebut itu dihimpun jadi satu di dalam organisasi matrik sehingga berkurang ya, jadi penggabungan. Nah, modelnya itu seperti apa? Modelnya itu saya contohkan seperti ini ya. Kan misalnya di sini PT Pertatek. Nah, misalnya PT Pertatek Indo ya. Kemudian dicontohkan lagi, kemudian yang berikutnya sini ada divisi elektrik. Nah, ini saya contohkan ya. Udah gini. Jadi ini divisi elektrik, kemudian divisi otomotif, sebentar di sini ini divisi kimia, divisi kimia ya. Nah, di sini
Fasilitas dan produksi. Fasilitas dan produksi. Ya, saya baru nemu, jadi belum dipindahkan. Riset kemudian ini safety. Sonalia elektrik. Nah, kemudian akun pengendalian. Oke, di sini ada Oke. Oke. Nah, jadi ini saya garis-garis gini aja deh. Ini perusahaannya. Jadi ini perusahaannya ini punya 3 divisi ya. Ada divisi kimia, divisi otomotif, sama divisi elektrik. Nah, divisi otomotif ini ada 4 departemen ya. Departemen produksi, riset, kemudian safety sama keuangan ya. Kemudian nah, perusahaan ini, Pertatek ini punya proyek, dapat proyek nih. Proyeknya itu tentang pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik tenaga air, misalnya kita contohkan di Balikpapan itu mau dibuat pembangkit listrik tenaga angin ya. Pembangkit listrik tenaga angin di pantai apa tuh? Di Balikpapan. Samboja. Nah, di pantai Samboja. Nah, itu adalah proyek pertama, proyek A ya. Nah, proyek A ini ternyata karena dia proyeknya pembangunan apa namanya? Pembangkit listrik, berarti yang bekerja adalah fasilitas produksi. Ya. Berarti fasilitas produksi. Ini proyeknya. Kemudian bagian safety proyeknya. Kemudian bagian keuangan juga proyek. Ya, dapat proyeknya. Bagaimana riset sama engineering-nya? Nggak perlu, karena sudah ada. Kita nggak perlu lagi masalah meriset ya. Jadi ini nih, bagian-bagian bekerja. Jadi maksudnya adalah fasilitas departemen fasilitas dan produksi membuat tim, membuat organisasi proyek untuk mengerjakan proyek A. Departemen safety dan personalia elektrik itu membentuk organisasi proyek untuk menyelesaikan proyek A. Keuangan dan pengendalian gitu juga, membuat organisasi proyek menggunakan untuk digunakan menyelesaikan proyek A. Tuh. Nah, kemudian tiba-tiba di waktu yang sama Pertatek ini punya 2 proyek, ada dapat satu lagi proyek B ya, proyek B. Nah, proyek B ini ternyata Pertatek ini diminta oleh PLN Indonesia, PLN Indonesia itu diminta bagaimana caranya meningkatkan engine atau meningkatkan daya, tapi tidak merubah main plan yang ada. Jadi apanya nih yang dirubah sedikit nih supaya kita dari yang tadi 30.000 watt menjadi 100.000 watt misalnya. Tapi dengan plan yang ada, walaupun diganti alatnya 1-2 nggak masalah, tapi kalau bisa nggak usah diganti, cuma diganti, dimodifikasi, bisa nggak sih? Nah, akhirnya apa? Diriset, berarti turun Pertatek ini. Oke, saya turunkan bagian riset saya, riset sama engineering, sama bagian keuangan, turun lagi. Nah,
akhirnya 2 tim yang turun untuk mengerjakan proyek B. Ya, jadi ini adalah contoh organisasi matrik, ya. Jadi maksudnya adalah kalau dapat proyek, departemen yang terlibat itu bikin organisasi proyek sendiri masing-masing. Nah, sehingga dia di sini berarti menggunakan yang namanya fungsional, ya. Fungsional, kemudian dan dipimpin oleh manajer proyek (MP). Oke, manajer proyek. Jadi kan fungsional, tadi yang fungsional yang jenis ketiga tuh tadi itu, ya, yang melibatkan 2 atau lebih unit yang lain. Nah, sehingga tidak dipimpin lagi oleh sama VP, tapi sama MP dipimpinnya. Nah, MP ini dipimpin sama VP, Project Expenditure. Nah, gitu ya. Kemudian organisasi di luarnya itu MP diberikan kewenangan penuh untuk mengambil subkontraktor kalau memang tidak kita perlu untuk pengerjaan proyek tersebut. Nah, sehingga kelemahan-kelemahan tadi yang tadinya dari fungsional sama murni itu banyak tadi kelemahannya, itu dikurangi di sini. Ya, dikurangi. Model kayak tadi contohnya adalah kalau murni itu biayanya itu mahal. Karena apa? Terlalu banyak pengeluaran atau biaya dari subkon-subkon yang kita ambil, sumber daya yang kita ambil karena diberikan kekuasaan penuh MP-nya. Nah, kalau di sini tidak, MP-nya diberikan kekuasaan penuh tetapi gunakan sumber daya yang ada. Kalau memang perlu boleh dipanggil subkon. Akhirnya apa? Biayanya tuh bisa kita tekan. Biayanya. Nah, kemudian untuk masalah kelemahan yang murni juga adalah ini masalah penggajian tadi. Kalau proyek sudah selesai bagaimana? Nah, kalau di sini dia menggunakan sumber daya dari perusahaannya sendiri. Jadi perusahaannya tersebut punya karyawan yang banyak nih. Perusahaan Pertatek ini punya karyawan banyak di bagian fasilitas dan produksi. Jadi ada pekerja-pekerjanya. Memang udah digaji dan itu pasti digaji dan dia bekerja di Pertatek. Kalau proyek sudah selesai, dia tetap digaji. Kalau ada proyek, dia didapat gaji plus dapat upah dari proyek. Nah, gitu ya. Itu kelebihannya. Kalau yang murni tadi kan, kalau sudah proyek selesai, nggak tahu nih digaji atau nggak, bingung kan? Kan jadi pegawai lepasan nih. Nah, lagi kalau ada subkon, ya udah sembarang subkon aja. Tapi kalau misalnya kita ngambil rekrut sendiri, bagaimana? Nah, kalau di sini dia tidak ada sistem rekrut sendiri, tetapi dia mengambil subkon dan subkon itu yang membayar semuanya. Jadi dia tidak peduli urusanmu lah subkon. Kalau kamu ngambil pegawai baru ya urusanmu, aku nggak peduli. Nah, akhirnya itu bisa ditekan. Nah, itu kelemahan-kelemahan tadi bisa ditekan. Kemudian kelemahan berikutnya adalah yang bisa dikurangi itu adalah loyalitas dan tanggung jawab. Nah, kalau dari fungsional, dia punya tugas sendiri kan, mengerjakan untuk di departemennya, kemudian dapat tugas tambahan untuk pengerjaan proyek. Nah, kalau di sini ya tidak. Dia memang tugasnya di fasilitas produksi untuk ngerjain proyek. Tugasnya, emang itu tugasnya. Memang tuh, jadi perusahaan ini Petatek ini adalah perusahaan yang memang untuk jasa ya. Jadi dia pegawai-pegawainya memang disiapkan untuk pengerjaan proyek dan dia tetap digaji kalau proyek sudah selesai. Nah, sehingga apa? Orang dari fasilitas produksi dia loyal sama kerjanya. Wah, ini aku bagus ini. Keuangan juga gitu. Wah, aku bagus. Nah, untuk hubungannya supaya mudah, pakai apa? Manajer proyek yang tadi. Ya, manajer proyek dia bisa memsupervisi bagian-bagian yang lain, departemen-departemen lain itu. Nah, kemudian di sini pendekatan matrik ini punya kelebihan mendapatkan perhatian yang secukupnya. Maksudnya adalah masalah biaya, kalau biaya tersebut bisa kita kurangi, kita punya divisi tentang keuangan yang paham tentang itu, sehingga perhatian kita berkurang. Ya, jadi kita tidak sepenuhnya, manajer proyek itu tidak memperhatikan sepenuhnya, tetapi itu sudah bisa didelegasikan sama orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut. Ya, jadi dia udah kurang tuh tanggung jawabnya, ya.
Nah, kemudian organisasi matrik ini melekat pada fungsi fungsional, pada organisasi fungsional. Sehingga apa? Sehingga manajer proyek itu bisa meminta bantuan pada teman teman dalam satu kantor kan, dalam satu perusahaan. Tolong dong kamu kerjain ini ya, please ya. Kan bagianmu ini. Oh iya, tenang. Gampang. Tapi kalau di bagian organisasi murni, ya, berarti dia memerlukan yang namanya memerlukan yang namanya ini pegawai luar, berarti subkontraktor. Namanya subkontraktor, aku kerja kalau ada duit, kalau nggak ada duit, ya tunggu dulu lah, tunggu uangku ada, kan gitu tuh. Nah, akhirnya susah untuk membuat keputusan itu susah, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak ada masalah yang berat pekerjaan. Jadi semua dihandle oleh orang-orang yang berkompeten semua, ya, dan loyal dan bertanggung jawab. Kemudian eh, dengan adanya manajemen matrik ini punya akses perwakilan di setiap divisi. Nah, maksudnya adalah itu tadi ketika kita minta tolong bagian keuangan, keuangannya nih gimana ya cara cara melobi nih untuk supplier, ada bagian keuangan sama pengendalian. Oh, tenang bos, gue bisa, gue yang handle. Nah, sehingga punya akses minta tolong dong. Iya, tenang aja, gue yang handle. Nah, gitu, gampang kita meminta tolong ya. Itu keutamanya. Jadi kelebihan-kelebihan dari setiap bentuk organisasi, fungsional sama matrik itu gabung jadi satu. Kelemahannya itu dikurangin. Nah, tetapi masih tetap ada yang namanya kelemahan dalam organisasi matrik ini. Yang pertama, kelemahannya adalah dalam organisasi proyek murni jelas bahwa manajer proyek adalah sentral pengambil keputusan, ya. Jadi misalnya nih manajer proyeknya itu yang didelegasikan adalah orang dari fasilitas dan produksi. Ketika dia memerintah, ya, dia ngambil keputusan dia itu cuma tahu tentang fasilitas dan produksi. Kalau keuangan dia nggak tahu. Akhirnya kalau misalnya dia berpikirnya secara subjektif, ya, dia pasti, enggak, pakai caraku aja. Hanya gitu, ada keegoan di sini. Masih ada timbul keegoan dari pimpinan. Ya, dalam ini adalah manajer proyek. Karena itu sumbernya dari organisasi murni sumbernya karena dia punya kekuasaan penuh gitu kan. Dia memang bukan pemilik perusahaan tapi dia kuasa penuh sama proyek. Nah, pemilik perusahaan seperti apa? Perusahaan induk, orang pertateknya. Dia nggak bisa mensupervisi. Dia cuma bisa, mana laporanmu, kalau laporanmu jelek baru ku tekan kamu. Kalau bagus, diem aja. Nah, biasanya gitu tuh. Akhirnya dia punya kuasa penuh. Nah, kemudian yang kedua adalah eh, karena dari sini kita lihat nih bahwa garisnya ini adalah garis lurus semua, tidak ada garis putus-putus. Sehingga, nah dalam tahap ini, kalau di sini kan proyek kan ya, proyek ini berarti kan yang mimpin adalah manajer proyek. Manajer proyek ketika dia memerintahkan fasilitas, memerintahkan safety sama memerintahkan keuangan, fasilitas, safety sama keuangan kan punya pimpinan sendiri, pimpinan departemen. Kalau dia merintahnya itu kayak model ego-egoan, ya orang lain juga ego juga sih, gitu kan? Akhirnya jadi masih ada keegoan karena lu kan satu level sama gue, gitu loh. Walaupun kamu pimpinan proyek, tapi lu merintah departemen gue nih, nggak bisa. Harus gue yang merintah mereka. Nah, jadi manajer proyek ini dia bisa merintah atasan sama merintah bawahan, itu bisa manajer proyek. Nah, masalahnya kalau misalnya manajer proyek ini memerintah anggota di fasilitas produksi tanpa melewati pimpinan atau bagian di kepala departemen fasilitas produksi, ya marahlah bosnya. Kayak enak betul kamu perintah-perintah anak buahku katanya. Nah, itu tadi. Jadi ada sistem keegoan masih ada di sini kelemahannya. Kemudian eh, manajemen metrik ini melanggar prinsip utama dari manajemen satu komando, ya. Jadi pekerjaan ini jadi gini,
eee, yang namanya proyek kan di sini kalau proyek berarti dipimpin kalau dalam hal ini kan dipimpin sama manajer proyek tuh, pimpinan tertinggi. Nah, karena manajer manajer proyek ini pimpinan tertinggi, harusnya dia bisa memerintah semuanya kan, merintah merintah kepala departemen, merintah anggota. Tetapi karena ada sistem karena ada rasa keegoan tadi, ketika manajer manajer proyek itu merintah anggota dari suatu divisi, kepala divisinya marah. Akhirnya ya, ya, ada yang nanya? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, berarti kan, saya lanjut, berarti kan ada si keegoan tuh. Nah, akhirnya apa, ada, sehingga tujuan dari manajemen, manajemen itu adalah arahan satu arah, ya. Arahan yang satu arah, bukan arahan dua arah. Nah, kalau di sini arahannya itu berbagai macam arah, ya, berbagai arah. Manajer proyek memerintah anggota fasilitas produksi, pimpinan fasilitas produksi memerintahkan, "Oh, kamu jangan gitu, kamu gini." Banyak yang memerintahkan. Sehingga ini kendalanya, ya, kendala dari, manajer, kendala dari, matrik ya, matrik. Oke, nah ini nih, jadi itu tentang organisasi matrik, ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang tadi. Nah ini terakhir. Kriteria yang mendasari dalam pemilihan bentuk organisasi. Terakhir. Nah, kriterianya apa saja? Yang pertama, frekuensi adanya proyek baru. Seberapa sering suatu proyek tersebut mendapatkan proyek dan sejauh mana proyek induk terlibat dalam proyek. Kalau misalnya proyeknya itu jarang, ibaratnya gini, kalau kemarin kan pertanyaannya kita lanjut dari pertanyaannya eh, Rifadila ya. Rifadila itu menanyakan bahwa waktu sudah selesai, tapi pekerjaan kita udah selesai. Nah, padahal proyek pertama ini belum jatuh tempo. Nah, tiba-tiba karena kerjaan kita selesai, kita dapat lagi proyek baru. Nah, berarti kan ibaratnya proyeknya itu cepat tuh dapatnya. Bagaimana caranya? Berarti kita tidak jangan memilih yang fungsional baku, tetapi mungkin kita bisa memilih yang bagian fungsional yang dipimpin sama manajer proyek, atau lebih bagus lagi dari organisasi murni langsung. Karena apa? Karena sering, berarti kan orangnya itu saja tuh. Ya udah, berarti pakai manajer, pakai organisasi murni. Atau lebih bagus lagi, pakai model yang ketiga, matrik. Lebih bagus lagi, karena apa? Orang-orangnya itu aja kan. Orangnya itu kompeten segala macam. Nah, kemudian kalau misalnya lama, selesaikan dulu satu proyek, baru nanti kita cari lagi proyek baru. Ya udah, mending itu pakai fungsional saja. Fungsional, nggak perlu yang pakai matrik, fungsional aja cukup. Atau kalau memang tidak, untuk menghindarkan masalah-masalah yang ada, pakai matrik juga nggak apa-apa, ya. Dan jadi tergantung frekuensi kapan dapatnya proyek baru, ya. Kemudian berapa lama? Kalau misalnya cuma 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, ya udah, mending yang ada, yang fungsionalnya jangan cepet aja tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah berapa lama proyek berlangsung, itu tadi. Kemudian ukuran proyek. Apakah ukuran proyek ini besar atau tidak? Misalnya proyeknya itu cuma pengadaan ATK proyeknya. Kan kecil ya pengadaan ATK. Ya udah, pakai yang organisasi induk saja, yang fungsionalnya udah cukup. Tapi kalau misalnya proyeknya ini adalah pendirian gedung di Unmul, nah contoh kayak gedung yang di samping itu, yang samping teknik itu, kan situ ada hub Unmul, ada fakultas teknik, ada ruang kelas, ada ini, banyak kan proyeknya itu. Akhirnya perlunya apa? Nggak mungkin pakai induk, akhirnya pakai yang matrik saja, ya. Matrik itu jadi kita pakai yang orang internal tapi pakai subkon. Atau kalau memang mau lebih enaknya lagi udah pakai yang murni saja. Ya, karena banyak, karena ada subkon-subkon A, B, C, itu yang ngerjain semua. Bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung ya, kriteria kita itu yang mana yang cocok. Nah, kemudian kompleksitas hubungan.
Apakah kompleksitas hubungan ini sangat kompleks atau tidak? Maksudnya adalah, eee, apakah misalnya ukuran proyeknya ini cuma kecil, yaitu pengadaan ATK. Berarti kan hubungan kita ke mana? Ke supplier ATK sama user yang menginginkan ATK tersebut. Udah, cuma 2 itu aja, nggak terlalu kompleks. Tapi kalau yang tadi bikin yang gedung Unmul tadi, kan kompleks banget tuh. Nanti ke teknik lah, nanti ke Unmul lah, nanti ke supplier lah, nanti ke mana, nanti ke apa, KLH segala macam ya, lingkungan hidup. Karena itu nanti ada sistem limbah, nanti ada tentang pengolahan air, PDAM segala macam. Kan banyak tuh kompleksitas hubungan ke luar-luar segala macam. Nah, itu juga mendasari organisasi mana yang cocok buat kita. Itu ya. Oke, nah sekian dari saya untuk materi hari ini. Oke, masih ada berapa waktu? Tinggal berapa menit? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau tanya? Tentang organisasi ya, organisasi proyek. Ini sudah pertemuan keberapa kita ya? Keempat ya? Keempat, 5, 6. Oh, tiga lagi. Oke. Nanti hari ini, habis ini nanti saya akan posting tugas ya. Tugas ini dikerjakan, sebentar saya lihat dulu. Tugasnya itu dikerjakan individu saja ya. Tugasnya dikerjakan individu, nanti saya posting di MOS, nanti dikumpulkan di MOS. Hari ini saya posting, paling lambat dikumpulkannya itu UTS, sampai UTS ya, sampai UTS. Jadi UTS itu ya kan 4 minggu teman-teman lagi berarti, Pak? ya 4 minggu lagi. 4 minggu lagi ya. Individu. Dikit aja kok. Kalau mau langsung hari ini juga dikumpul lebih bagus lagi. Ya kan? Langsung lebih bagus lagi. Ya. Jadi nanti saya posting nanti tugasnya ya di MOS nanti. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Dari Dika cukup sih, Pak. Oh, Dika cukup ya. Dikerjakan di mana, Pak? Dikerjakannya itu untung nggak mau nanya, Mam. Kerjakannya saya minta diketik ya, nggak usah ditulis tangan ya, diketik. Karena sepertinya sih di sini melibatkan bagan. Kalau saya lihat ini modelnya nih, melibatkan organisasi, struktur organisasi. Yang Bapak contohkan tadi, Kak, Pak? Iya, ada melibatkan gitu tuh. Jadi nanti diketik aja ya. Ketik aja biar nanti udah kelihatan gitu kan tulisannya. Oke. Takutnya nanti kalau ditulis tangan foto itu tadi kegedean. Susah nanti kalian nanti nguploadnya nggak cukup. Karena itu tadi kelemahannya itu yang mouse ini masih paling besar itu 3 mega kalau nggak salah. Nggak bisa lebih. 3 megabyte aja filenya. Kalau lebih ya selesai dah. Gitu. Ya gitu ya, Mam ya. Salah. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan pada siang hari ini. Jadi, ini kita sudah tahu kan tentang bagaimana untuk organisasi yang diisi, kenapa tidak ada maksudnya apa nih? Untuk organisasi yang diisi, kenapa tidak ada bagian-bagiannya? Maksudnya apa nih, Rul? Imam, gimana, Mam? Maksudnya kayak bagian keuangan. Maksudnya gimana, Mam? Ngomong lah, Mam. Mam, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Maksudnya gimana nih, Mam? Untuk mic-nya mati. Aduh. Untuk organisasi yang diisi, kenapa tidak ada bagian keuangannya?
Mungkin maksudnya contoh tadi kali ya. Jadi sebenarnya gini, itu kan contoh ya, contoh bisa ada keuangan atau bisa lebih detail atau yang tidak terlalu detail. Nah, contoh-contoh tadi adalah kalau tidak ada keuangannya berarti bagian keuangan itu masuk ke dalam tiap divisi, ya. Masuk ke dalam tiap divisi, tiap departemen-departemen. Nah, kalau misalnya untuk yang tadi manajer yang dari organisasi murni, berarti dia perlu tuh yang namanya bagian keuangan, berarti langsung di bawah, bukan pakai departemen. Jadi dia manajer proyek punya staf keuangan. Nah, langsung gitu punya staf keuangan. Jadi tidak menggunakan departemen lagi, karena kalau kita pakai divisi atau departemen, berarti perlu orang yang banyak. Nah, itu tuh. Nah, berbeda halnya kalau di bagian yang tadi matrik. Kalau matrik tadi kita sudah punya bagian keuangan nih. Sehingga divisi itu yang ngerjain. Makanya ada departemen keuangan tadi, ada keuangan dan pengontrolan kan, pengendalian. Nah, jadi tergantung dari kompleksitas proyek ukuran proyek, kemudian jumlah ukuran, kemudian kompleksitas hubungannya ya kriteria tadi, jadi tergantung itu tuh bagian-bagiannya. Jadi itu tadi contoh sederhana, bisa jadi lebih mengembang lagi, bisa jadi mungkin perlu bagian R&D misalnya, mungkin perlu bagian transportasi, bisa saja, nggak masalah ya, gitu Mam ya. Oke, ada lagi. Kalau tidak ada berarti, nah ini di pertemuan ini nanti akan berlanjut ya materi, kita kan sudah mempelajari tentang organisasi, model-model struktur organisasinya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang kewenangan-kewenangan tiap personil atau yang disebut dengan tim proyek. Apa saja yang disebut dengan tim proyek ya, siapa saja yang disebut dengan tim proyek, bagaimana kewenangannya, dan apa saja kelemahan-kelemahannya ya. Nah, itu minggu depan akan kita pelajari lebih detail lagi, karena kita sudah paham tentang organisasinya, baru kita akan pelajari lagi lebih lanjut ke bagian personalnya, ke bagian tupoksinya, tugas masing-masing ya. Jadi ini penting sekali nih, organisasi ini kita pahami, sehingga ketika kita membuat organisasi kita sudah paham, berarti kalau saya pakai yang namanya manajer proyek berarti kewenangannya seperti ini. Kalau saya pakai lesson personal ya, atau liaison role tadi, atau orang penghubung, berarti saya modelnya kayak gini nih. Kalau misalnya saya perlu yang namanya project expeditor, itu kewenangannya kayak gini. Nah, itu nanti akan kita pelajari minggu depan. Oke? Itu ya. Oke, gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Perhatikan ya. Iya, Pak.